Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan masih semangat mengikuti kelas pengembangan kurikulum. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pendekatan pengembangan kurikulum. Nah, sebelum kita bahas apa saja sih yang termasuk dalam pendekatan pengembangan kurikulum, tentunya saya yakin bahwa kalian sering mendengar ataupun sering menggunakan istilah kata pendekatan. Nah, sebenarnya makna kata pendekatan itu apa sih? Gitu ya. Jadi, pendekatan di sini dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang atau pandangan awal seseorang terhadap suatu proses tertentu, di mana proses tersebut itu masih bersifat sangat umum sekali, gitu ya. Jadi, untuk lebih mudah memahaminya, misalkan gini, kita, misalkan ya saya ingin mengadakan sebuah reuni. Saya ingin mengadakan sebuah reuni alumni teman-teman saya dulu ketika saya SMA atau MA gitu ya. Nah, tetapi di awal sebelum saya itu menentukan bahwa nanti pakaiannya atau dress code-nya itu pakai ini, menu makanannya ini. Sebelum saya menentukan itu, saya ini punya gambaran di awal. Saya ingin nanti reuni yang saya adakan itu teman-teman merasa nyaman, rileks, dan dapat tidak kaku begitu, dan dapat menikmati suasana yang menyenangkan begitu ya. Nah, itu pandangan awal saya tentang reuni yang ingin saya lakukan nanti. Nah, dari pandangan awal saya itu, maka nanti akan muncul, oh berarti kalau begitu tempatnya nanti di mana ya? Yang bisa nyaman begitu sehingga teman-teman itu tidak merasa kaku. Terus nanti kalau seperti itu bajunya, ketentuan pakaian atau dress code-nya enaknya seperti apa ya begitu. Menu makanannya apa ya? Kemudian tempat duduknya nanti desainnya seperti apa ya. Nah, sebelum itu kita harus punya gambaran secara umum dulu di awal tentang proses tertentu. Dalam hal ini adalah proses reuni nanti seperti apa pelaksanaan reuninya begitu ya. Nah, jadi pendekatan ini sebenarnya adalah sudut pandang seseorang atau gambaran seseorang, gambaran di awal seseorang yang sifatnya masih sangat umum tentang suatu proses tertentu, dan nanti cara kerja dari pendekatan ini akan sangat membutuhkan yang namanya strategi dan metode. Kalau tadi sudah kita contohkan ya tadi, kalau misalkan saya mau reuni, sebelum nanti saya menentukan pakaiannya, menunya apa, tempatnya seperti apa, nanti kegiatannya sebagaimana, saya harus punya konsep awal dulu, gambaran awal dulu. Saya harus punya gambaran awal dulu, saya itu ingin reuni yang seperti apa. Nah, begitu. Nah, kalau kita tarik istilah pendekatan ini ke dalam dunia pendidikan, nanti juga akan memunculkan sebuah cara kerja yang di situ membutuhkan strategi dan juga metode dalam penerapannya begitu ya. Dengan demikian, dari penjelasan tentang istilah pendekatan tadi, maka dapat kita pahami bersama bahwa sebenarnya pendekatan pengembangan kurikulum itu apa begitu ya. Jadi pendekatan pengembangan kurikulum itu adalah suatu sudut pandang atau titik tolak awal seseorang yang sifatnya masih sangat umum tadi tentang apa? Tentang proses pengembangan kurikulum. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa sebenarnya pendekatan ini nanti akan mempengaruhi langkah-langkah selanjutnya, akan mempengaruhi isi dari kurikulum, akan mempengaruhi metode yang akan dipakai untuk menerapkan kurikulum itu, akan mempengaruhi strategi yang akan dipakai dalam kurikulum itu. Nah, karena tadi kan kita pahami bersama bahwa sebenarnya pendekatan itu adalah titik tolak atau gambaran umum, gambaran di awal yang sifatnya masih sangat umum sekali, di mana nanti dalam penerapannya itu akan dibutuhkan yang namanya strategi dan metode. Makanya di sini pendekatan pengembangan kurikulum itu nanti akan mempengaruhi isi ataupun bahan ataupun metode ataupun strategi dalam kurikulum tersebut. Begitu ya. Jadi nanti pendekatan yang kita pakai apa itu juga akan mempengaruhi dari isi kurikulum tersebut, akan mempengaruhi organisasi dari kurikulum tersebut begitu. Nah, ini ada 4 pendekatan pengembangan kurikulum yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah pendekatan subjek akademis atau pendekatan bidang studi. Nah, pendekatan subjek akademis ini atau pendekatan bidang studi ini itu
orientasinya atau yang menjadi tumpuan itu adalah pada mata pelajaran yang dijadikan dasar sebagai organisasi kurikulum. Maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya seperti ini untuk lebih mudah memahaminya ya. Saya mau melakukan pengembangan kurikulum. Saya ingin mengembangkan kurikulum. Tadi kan kalau kita pahami bahwa sebenarnya pendekatan itu apa sih? Sebelum saya melakukan pengembangan kurikulum, saya harus punya pendekatan dalam pengembangan kurikulum yang saya pilih begitu ya. Saya pengennya nanti kurikulum yang saya kembangkan itu seperti apa gitu. Oh, kalau misalkan ini saya pengennya kurikulum itu ya per mata pelajaran begitu. Saya pengennya kurikulum per mata pelajaran. Nah, ini berarti kita menggunakan pendekatan subjek akademik atau pendekatan bidang studi per mata pelajaran. Jadi gambarannya saya punya gambaran di awal. Kurikulum yang nanti akan saya desain, yang akan saya kembangkan itu bertolak pada mata pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik. Mata pelajaran apa saja yang harus dikuasai oleh peserta didik. Berarti nanti kalau saya sudah memilih itu pendekatan subjek akademik berdasarkan bidang studi, berarti nanti akan mempengaruhi isi dari kurikulum itu dan akan mempengaruhi berarti karena ini saya inginnya itu nanti berdasarkan mata pelajaran ya, berarti nanti ya per mata pelajaran munculnya ada mata pelajaran IPA atau mata pelajaran sejarah, ada mata pelajaran kimia dan seterusnya begitu. Jadi orientasi saya di awal begitu ya, pandangan umum di awal saya tentang pengembangan kurikulum yang akan saya lakukan itu adalah per mata pelajaran, per bidang studi, sehingga nanti akan mempengaruhi dari organisasi kurikulum itu sendiri, isi dari kurikulum itu sendiri, bahan dari kurikulum itu sendiri begitu. Dan titik dari pendekatan di bidang ini adalah pendekatan subjek akademis ini adalah bahwa setiap peserta didik itu menguasai setiap mata pelajaran yang disajikan sebagai disiplin ilmu tertentu. Jadi per mata pelajaran itu memiliki disiplin ilmu tertentu yang harus dikuasai oleh peserta didik gitu. Dan sebagian besar menganggap bahwa pendekatan ini adalah pendekatan yang paling mudah dan sangat sederhana karena memang masing-masing pelajaran, masing-masing mata pelajaran telah jelas batas-batasnya. Misalnya, oh bahasa Arab itu seperti ini, oh bahasa Inggris itu ini, oh sejarah itu ini, oh matematika itu ini dan seterusnya. Jadi masing-masing itu sudah mempunyai ruang lingkup tersendiri, berdiri sendiri-sendiri begitu ya. Memiliki ruang lingkup sendiri-sendiri yang sudah sangat jelas sehingga ini dianggap bahwa pendekatan ini itu pendekatan paling mudah dan sangat sederhana karena sudah jelas batas-batasnya. Pertanyaannya sekarang, nah di awal kan tadi sudah saya sampaikan bahwa pendekatan pengembangan kurikulum yang kita pilih itu nantinya akan mempengaruhi isi dari kurikulum itu, isi dari kurikulum tersebut. Nah kalau kita menggunakan pendekatan pengembangan kurikulum subjek akademik, lalu bagaimana tujuan dari kurikulum itu, metode yang dipakai nanti seperti apa, organisasi isinya seperti apa, kemudian evaluasinya seperti apa. Nah ini nanti pendekatan yang dipakai akan mempengaruhi itu semuanya, tujuannya akan terpengaruhi, kemudian metodenya juga akan berbeda, organisasi isinya, evaluasinya, tergantung pendekatan pengembangan kurikulum yang kita pakai. Nah kalau misalnya kita menggunakan pendekatan pengembangan kurikulum subjek akademik, ini nanti tujuan dari kurikulumnya adalah pemberian pengetahuan serta dapat melatih para peserta didik ini dapat menggunakan ide-ide yang mereka miliki dalam proses pembelajaran gitu ya. Jadi para peserta didik ini dituntut untuk dapat menggunakan pemikiran dan juga dapat mengontrol dorongan-dorongannya, baik dorongan dari dalam dirinya atau di luar dirinya, sehingga diharapkan peserta didik ini nanti mempunyai konsep dan cara yang dapat dikembangkan secara kontinu atau secara terus-menerus di kehidupan masyarakat begitu. Nah, biasanya kalau kita menggunakan pendekatan pengembangan subjek akademik, itu metode yang sering dipakai, yang bisa dipakai, yang sesuai dipakai ketika kita menggunakan pendekatan ini adalah metode ekspositori dan juga metode inquiry. Jadi, guru dalam hal ini memberikan ide-ide, kemudian ide-ide tersebut dielaborasi atau dilaksanakan oleh peserta didik sampai benar-benar mereka itu menguasai, begitu ya. Kemudian dari situ nanti dicari berbagai masalah yang memang penting, kemudian dirumuskan dan sampai
peserta didik itu dapat menemukan solusi atau pemecahannya. Begitu ya. Itu adalah tujuan dan metode ketika kita menggunakan pendekatan pengembangan kurikulum subjek akademik. Nah sekarang, lalu bagaimana Bu organisasi isinya? Organisasi isinya bagaimana ketika kita menggunakan pendekatan pengembangan kurikulum subjek akademik? Nah ini ada beberapa pola ya, ada beberapa pola organisasi isi ketika kita menggunakan kurikulum subjek akademik. Yang pertama, kita bisa menggunakan correlated kurikulum. Yang kedua, kita bisa menggunakan integrated kurikulum dan kita bisa menggunakan problem solving kurikulum. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Begitu ya. Selanjutnya adalah ketika kita menggunakan pendekatan pengembangan kurikulum subjek akademik, ini evaluasi yang sesuai untuk digunakan adalah dengan menggunakan bentuk uraian atau IC. Begitu. Kenapa demikian? Karena ketika kita menggunakan subjek akademik atau bidang studi itu membutuhkan jawaban yang memang merefleksikan logika, koherensi dan juga integrasi secara menyeluruh, sehingga evaluasi yang sesuai, yang tepat adalah dengan menggunakan bentuk uraian atau isai. Nah, pendekatan ini itu memiliki beberapa kelemahan ya. Di antaranya adalah ketika kita menggunakan pendekatan pengembangan kurikulum subjek akademik ini nanti tidak menutup kemungkinan akan terjadi kegagalan dalam memberikan perhatian kepada yang lainnya. Kenapa demikian? Karena di sini kan disiplin ilmu atau bidang studi itu dianggap bisa berdiri sendiri. Padahal ketika kita memiliki permasalahan dan untuk bisa memecahkan masalah tersebut itu tidak hanya cukup dibutuhkan satu disiplin ilmu saja, tetapi itu bisa dibutuhkan beberapa atau bahkan banyak disiplin ilmu untuk dapat memecahkan permasalahan tersebut. Jadi kehidupan itu sangat kompleks. Permasalahan yang dihadapi tidak cukup hanya dijawab dengan satu disiplin ilmu, dengan hanya menggunakan satu disiplin ilmu, tetapi berbagai atau banyak disiplin ilmu untuk dapat menemukan untuk dapat menjawab permasalahan yang ada, begitu. Jadi ini salah satu kelemahan dari pendekatan pengembangan kurikulum subjek akademik. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan humanistik. Jadi pendekatan ini bertolak pada ide tentang memanusiakan manusia. Maksudnya apa, Bu? Nah, memanusiakan manusia ini kita tidak boleh lupa bahwa sebenarnya peserta didik itu memiliki bakat, memiliki minat, memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Kita harus menyadari hal itu. Oleh karena itu, tugas dari pendidikan dalam hal ini melalui pendidik itu adalah bagaimana caranya kita bisa memunculkan atau meningkatkan atau mengembangkan bakat, minat dan juga kompetensi-kompetensi yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Kalau misalkan kita tidak memperhatikan hal itu, kita hanya memaksakan yang itu sebenarnya tidak sesuai dengan kompetensi dan juga bakat minat peserta didik, artinya bahwa di sini kita tidak memanusiakan manusia. Begitu ya. Jadi pada pendekatan ini nanti muaranya adalah pendidikan atau pembelajaran itu akan berpusat pada peserta didik atau student center, begitu ya. Jadi lebih mengutamakan perkembangan afektif peserta didik sebagai prasyarat dan sebagai bagian integral dari proses belajar mengajar, begitu ya. Ingat bahwa yang perlu diingat dari pendekatan ini adalah semuanya berpusat pada peserta didik. Kenapa demikian? Karena kita harus menyadari kalau kita ingin memanusiakan manusia, berarti kita harus menganggap bahwa mereka itu sudah memiliki sesuatu. Mereka sudah memiliki bakat, minat dan kompetensi yang tugas kita adalah mengembangkan, sehingga dalam hal ini kita dapat memanusiakan manusia, begitu. Kemudian pendidikan humanistik ini menganggap bahwa materi pendidikan itu bukan sesuatu yang utama untuk dicapai, tetapi ini tidak lebih hanya sekedar sebagai sarana. Jadi materi pendidikan itu hanya sekedar sarana untuk apa? Untuk membentuk pematangan humanisasi dari peserta didik, pematangan jasmani, pematangan rohani, begitu ya, secara keseluruhan. Nah, jadi yang terpenting bukan bagaimana anak-anak menguasai materi, tapi materi itu artinya apa? Materi itu bukan tujuan akhir.
penguasaan materi itu bukan tujuan akhir, tapi itu hanya sebagai sarana untuk membentuk kematangan diri dari peserta didik begitu. Ini yang harus dipahami. Nah, dalam hal ini kalau kita menggunakan pendekatan humanistik, ya, kalau kita menggunakan pendekatan humanistik, ini guru memiliki beberapa peran di sini ya. Guru memiliki beberapa peran. Ini peran guru yang pertama ini lebih banyak mendengar pandangan realistis peserta didik secara menyeluruh, secara komprehensif. Jadi di sini guru dituntut untuk bisa lebih banyak mendengar pandangan dari peserta didik, menghormati individu. Kenapa di sini kita dituntut untuk menghormati individu? Karena ingat, masing-masing individu itu tidak bisa disamakan. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi tugas atau peran dari pendidik di sini ketika kita menggunakan pendekatan humanistik adalah menghormati perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik begitu. Di samping itu, ketika kita menggunakan pendekatan humanistik ini, bahwa tugas guru sebenarnya adalah harus dapat menciptakan situasi yang permisif dan juga dapat mendorong peserta didik untuk bisa mencari dan mengembangkan pemecahan sendiri. Ada beberapa kelemahan ketika kita menggunakan pendekatan humanistik ini, begitu ya. Yang pertama adalah bahwa tidak semua keterlibatan emosional yang dilakukan oleh guru itu berdampak positif bagi perkembangan individu peserta didik. Gitu. Ini yang perlu diingat. Ini salah satu kelemahan dari pendekatan humanistik. Kemudian apalagi? Nah, di sini di awal kita sudah membahas bahwa sebenarnya pendekatan humanistik ini kita harus mengedepankan perbedaan-perbedaan individu. Nah, tetapi pada kenyataannya di setiap program itu terdapat banyak sekali keseragaman atau kesamaan peserta didik. Nah, ini merupakan salah satu kelemahan juga dari pendekatan humanistik ini. Kemudian karena kita tadi di awal itu ketika kita menggunakan pendekatan humanistik ini adalah kita harus memperhatikan perbedaan-perbedaan peserta didik, perbedaan-perbedaan atau karakteristik peserta didik. Tetapi ketika kita seperti itu, maka kita tidak atau kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Kenapa demikian? Karena yang kita utamakan, yang kita perhatikan adalah minatnya, bakatnya peserta didik, kebutuhan peserta didik. Kita tidak melihat sebenarnya kebutuhan masyarakat seperti apa. Kita hanya fokus kepada individu peserta didik. Padahal tidak semua individu peserta didik, tidak semua apa yang diinginkan oleh peserta didik itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Makanya ini menjadi salah satu kelemahan dari pendekatan humanistik. Yang ketiga adalah pendekatan teknologis. Jadi pendekatan teknologis ini sebenarnya adalah lebih banyak memanfaatkan teknologi dalam pengembangan kurikulum sehingga nanti implementasi dari kurikulum yang dikembangkan itu lebih banyak menyentuh atau bersinggungan dengan teknologi begitu. Misalnya ya, karena kita menggunakan pendekatan teknologis, nanti mau tidak mau akan mempengaruhi isi dari kurikulum itu. Nah, metode-metode yang dipakai itu bisa juga sedikit banyak itu akan membutuhkan peran teknologi di situ. Penggunaan media dalam hal ini itu juga akan lebih banyak bersinggungan dengan teknologi begitu ya. Jadi nanti semuanya itu mengarahnya kepada pemanfaatan atau penggunaan teknologi begitu. Tujuannya apa sih? Kita lebih menitik beratkan atau memfokuskan pada pemanfaatan teknologi. Tujuannya tak lain adalah agar dapat menunjang efisiensi dan juga efektivitas dalam pendidikan begitu. Kalau kita menggunakan teknologi itu nanti diharapkan bahwa pendidikan akan lebih efektif, tujuan pendidikan akan lebih efektif dan lebih efisien untuk dicapai begitu. Pendekatan yang terakhir, yang keempat adalah pendekatan pengembangan kurikulum rekonstruksi sosial atau rekonstruksionalisme. Jadi pendekatan ini, rekonstruksi sosial ini sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan juga perkembangan ekonomi gitu ya. Jadi biasanya yang menggunakan pendekatan ini itu banyak dilaksanakan di daerah-daerah yang memang tergolong belum maju dan juga tingkat ekonominya juga masih rendah atau belum tinggi begitu ya.
Jadi tujuan dari diterapkan penggunaan pendekatan ini adalah untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka sesuai dengan potensi yang ada dalam masyarakat tersebut. Nah, berangkat dari pemikiran tersebut, maka penyusunan dan juga pengembangan kurikulum yang dilakukan nanti ketika kita menggunakan pendekatan rekonstruksi sosial ini bertitik tolak dari problem yang dihadapi dalam masyarakat. Jadi penyusunan dan juga pengembangan kurikulum mulai dari misalkan tujuannya, kemudian materinya atau isi bahannya itu nanti diambil dari problem-problem yang ada dalam masyarakat begitu. Karena memang pendekatan rekonstruksi sosial ini selain menekankan pada isi pembelajaran juga menekankan pada proses pendidikan dari pengalaman belajar. Kenapa demikian? Hal ini karena pendekatan rekonstruksi sosial ini berasumsi bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang sepanjang hidupnya itu tidak bisa hidup sendiri. Artinya apa? Dia membutuhkan orang lain, membutuhkan bantuan orang lain, ingin selalu bersama, tidak ingin sendiri, dan selalu hidup berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Makanya di sini dari penyusunan dan pengembangannya nanti akan lebih bertitik tolak dari problem yang dihadapi dalam masyarakat, begitu ya. Nah, harapannya apa sih ketika kita menggunakan pendekatan ini? Nantinya peserta didik diharapkan itu mampu mempunyai tanggung jawab dalam masyarakatnya. Tujuannya apa? Untuk membantu pemerintah dalam perbaikan-perbaikan dalam masyarakat yang lebih baik nanti ke depannya, begitu. Jadi lebih diutamakan adalah belajar dari permasalahan atau realita-realita yang ada di masyarakat begitu. Demikian yang dapat kita bahas hari ini. Kita akan melanjutkan pada sesi berikutnya ya. Nah, kita akhiri untuk sesi kali ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak dengan baik pada sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.